Rakyat lagi miskin, berasnya dikasih raskin. Anggota DPR berasnya 12 juta sebulan. Tunjangan 3 juta sehari, buat rumah 50 juta jadinya, belum 100 juta yang lain, ya kan. Iya. Pas mau dikata bubarin DPR, yang ngomongin bubarin DPR dibantah itu orang tolol ya. Gara-gara omongannya ya rame dah begitu. Omongan lu, mulutmu adalah harimaumu, ya kan. Makanya jangan sombong ngatain orang tolol, ya kan. Ayo rame, habis juga tuh pada dijarahin, ya Allah. Kalau udah masa turun begitu Bu, udah susah nanganin, udah aparat aja ribet udah, ya kan, nggak bisa. Polisi aja udah nggak bisa nanganin, orang banyak begitu. Ya akhirnya dijarah semuanya, ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa kita bersama Habiban al-Mahbub Al-Habib Jamaluddin Al-Amudi. Doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Abah Haji Lili Suhaili, doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Ketua DKM Masjid Jami Assalam, orang tua kami Bapak Haji Edi Supandi Esos, dan yang sama kita hormati Ketua MUI Kecamatan Neglasari Bapak Ustadz Haji Cecep Supriyadi SAG, Bapak Lurah Mekarsari Bapak Yan Surya Permana SE, dan yang sama kita hormati Ketua Yayasan Silaturahmi Tangerang, dan juga yang sama kita hormati Bapak Kapolsek yang mewakili, dan juga Bapak dan Ramil yang mewakili, yaitu Komandan Haji Yoga, dan juga para anggota Dewan, para Ketua RW, Ketua RT, dan segenap para tokoh, para orang tua yang insya Allah kumpul dan hadir kita semua beserta para jamaah ibu bapak di Masjid Assalam ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir senantiasa Allah jadikan dan diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua kelak dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Tak lupa pula qori kita Al-Mukarram Ustadz Haji Ma'ruf dan seluruh pengurus DKM Masjid Assalam tanpa terkecuali. Semoga kita semuanya senantiasa mendapat barokah. Amin ya robbal. MC kita kelupaan yang rada fenomenal, yang sudah tercemar dari dunia sampai akhirat, yaitu Bang Haji Ucok
Oplet, oplet ucok, ucok oplet. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, tema kita malam ini peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1447H garis doyong 2025 M DKM Jami Assalam, tanda kutip, menguatkan keimanan dan moral umat di tengah arus modern kurang ini tulisannya modernisasi ya ilah, susah amat dit. Maka malam ini kita hadir dalam rangka membuktikan salah satu cinta kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bu, ya bu, kata iya woi. Oh ada di atas. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia paling paripurna. Kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah. Iya bu. Apaan? Iya. Ini bagaimana makannya, ceramah juga makan. Jadi beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya adalah sosok manusia paling paripurna. Mau nyontoh apaan aja ada pada Rasulullah. Mana buktinya? Kita buktiin. Pak Ustadz, saya kan ini pedagang, Rasulullah dagang. Ya kan, ya kan? Pak Ustadz, saya kan guru, Rasulullah ngajar. Ya kan, ya kan? Berarti kita sebagai guru yang berprofesi guru berarti ngikutin jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tuh, makanya jangan kecilin guru. Apalagi sampai dikata guru adalah beban negara. Bu, Nabi Pak Ustadz, saya kan ini mau balik, Rasulullah dakwah. Pak Ustadz, saya kan jenderal, Rasulullah mimpin perang. Enggak sembarangan. Pak Ustadz, saya RW, Rasulullah pemimpin. Bener bu? Pak Ustadz, saya kan ini politikus, Rasulullah diplomat ulung. Pak Ustadz, saya kan kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Kepribadian Rasulullah komplit. Mau nyontoh apa aja nemu. Maka Rasulullah disebut basyarun lakal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Manusiawinya sama ada po sama kita, sama ada sama kita, sama ada sama kita. Nabi beludah, sama kita juga beludah. Ya kan, ya kan, ya kan? Ya sama-sama manusia. Cuma di mana bedanya? Kualitas ludah Nabi jadi obat. Kalau ludah kita, cek. Pas lu ya? Cek. Halo, tes. Ini mati-matian mulu. Halo, Bang. Kontrol yang di sono, Bang, pojok 2 no, angkat dikit, Bang, biar kedengeran. Jangan yang di sini doang, bassnya turunin dikit, ini kegedean bassnya. Bu. Jadi pribadi Rasulullah komplit. Beliau Rasul keringetan, kita juga keringetan, sama teh, sama-sama keringet. Cuma kualitasnya beda. Di mana kualitasnya beda? Nabi keringetnya bau minyak kasturi. Kalau keringet kita rasain sendiri.
Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Pangkatnya Rasulullah lebih tinggi dari 313 Rasul. Gelarnya beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau Rasul bahkan dijamin masuk surga. Beliau Rasul dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah pangkatnya tinggi, enggak sombong. Enggak lah, enggak. Model kayak kita kan aneh, pangkat baru tibang jadi anggota DPR sombong banget. Padahal dia wakil kan ya, sombong banget. Inajong dah. Pangkat baru kaya dikit udah sombong. Ada nggak orang kaya sombong? Ada, namanya korun. Makanya kalau ada orang kaya yang sombong, itu anak buahnya korun. Mentang-mentang pangkatnya tinggi, sombong. Ada nggak yang pangkatnya tinggi sombong? Ada, namanya Firaun. Makanya pejabat yang sombong semua itu anak buah Firaun. Bu, Nabi dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang dihapus semuanya. Lah model kayak kita teh, po ke surga belum tentu, ke neraka kayaknya mah kudu. Udah pada berani galin ibadah. Ya Allah, ada yang bilang nasi uduk, si nasi kering makannya di ontalas. Dengar bedug pada sering, sembayangnya pada Masjid As-Salam, padahal marbot 1:04 udah bangunin. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Ada kan di Masjid As-Salam begitu kan ya? Berarti sama di kampung saya. Tapi bangun gak subuh? Enggak. Kalau belum bangun juga subuh, besok marbot bilangin di Masjid As-Salam, ganti cara banguninnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu bapak bangun subuh. Yakin suami ibu langsung bangun. Nyalu siapa yang mati itu? Bininya ngomong, lu yang mati bang. Kagak mau bangun subuh. Bu, subuh bangunin suami kita. Subuh bangunin. Ya nyaut apa? Subuh bangunin. Apanya yang dibangunin? Orangnya. Hehehe. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh buat kita. Kenapa? Karena sama-sama manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia, pas, bu. Nggak bisa manusia disuruh nyuruh binatang. Manusia nggak bisa diperintah suruh niru malaikat, nggak bisa. Kalau manusia nyontoh manusia itu baru cocok. Kalau manusia nyontoh binatang nggak bakal bisa. Kenapa? Karena binatang dikasih otak tapi tidak dikasih akal. Makanya yang menang nafsunya mulu. Biar banyak orang itu yang namanya ayam jago sama ayam betina itu di depan orang jadi kawin. Kenapa? Karena nggak punya akal, dikasih ayam jago subuh jam 4 udah 4 kali kawin. Bu,
Nggak bisa manusia disuruh nyontoh binatang. Ditambah lagi manusia bisa nggak nyontoh malaikat? Nggak bisa, karena malaikat itu nggak dikasih nafsu, cuma dikasih akal doang. Makanya Allah perintah sujud, sujud terus. Makanya nggak ada nafsunya dia po. Nih malaikat nih sama duit rada kurang open, emang agak open dia mau duitnya. Sama cewek emang budak udah ya kan, agak demen dia lah. Beda manusia, manusia Allah kasih akal, Allah kasih nafsu. Makanya manusia bisa lebih hebat dari malaikat kalau akalnya menang, nafsunya kalah. Tapi manusia bisa jadi lebih daripada binatang. Kenapa? Karena nafsunya yang menang, akalnya yang hilang. Maka manusia lebih jelek daripada binatang. Sebuas-buasnya kebo, sebuas-buasnya kebo, tetap makannya rumput. Benar? Tapi kalau manusia udah buas, jangankan rumput, aspal dimakan, solar diminum, pajeg dimakanin, pajeg. Rakusnya luar biasa. Maka hari ini kita disuruh nyontoh Nabi supaya apa? Supaya ikut ajaran anjuran Rasulullah. Mana salah satu kemuliaan akhlak Nabi? Dibaca dirawi tim hadroh, luar biasa. Tim hadroh Masjid As-Salam nih, jangan kecilin. Ini mereka lah yang mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat bacaan riwayat sejarah Rasulullah melalui rawi yang dibaca. Simtuduror, Abdiya Ulami, Syarafal Anam, ada Barzanji, ada Maulid Diba. Ketika anak hadro, marhaban ya marhaban ya nural aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban. Ketika kita semua diperintahkan berdiri menyambut keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diiringi dengan wangi-wangian, tim hadroh yang begitu semangat nabuh iringan tabuan-tabuannya. Kenapa? Karena ini mengikuti ajaran anjuran Rasulullah. Ada yang bilang apa itu nyanyi-nyanyi di masjid pakai alat musik? Salah, Rasulullah yang ngajarin. I'lanun nikah, umumkan nikah, wadribuhu bidufuf, maka tabuhlah itu yang namanya rebana. Disuruh umumin i'lanul nikah, umumkan nikah fil masjid, wadribuhu bidufuf, dan tabuhlah itu yang namanya rebana. Kenapa? Ngikutin Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah disambut oleh kaum Ansor dengan apa? Iringan rebana. Wow. Batuk dulu. Iringan rebana, tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Maka ini adalah menyambut kedatangan Rasulullah, maka disebut hadroh. Kenapa dikatakan hadroh? Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Yang megang buas, wah semangat ditabu, ciputat ciledug, ciputat ciledug, ciputat ciledug, ciputat ciledug. Luar biasa bu. Maka ibu ketika anak hadroh demenin anak ibu, kasih aja, insya Allah anak perawan ibu terjaga aman. Ada yang nyolek sedikit langsung digampar sama dia. Wah, melintir ukuran ditabuk sama anak hadroh. Kenapa? Kapalan semua bu. Nih, ini yang merupakan riwayat sejarah dibaca, dirawi kita baca. Dulu waktu zaman saya kecil itu selalu diajarin latihan muhadharah, latihan pidato, bacanya Barzanji sambil latihan. Ternyata
ketika kita hafal itu rawi Barzanji, dari masih kecil kita baca, sekarang baru terasa, oh yang kita baca itu ternyata artinya ini tuh, yang kita baca ternyata maksudnya ini tuh, ternyata isinya adalah sejarah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan akhlak Rasulullah kita tahu di situ. Apa salah satunya? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Beliau Rasul orangnya sangat pemalu, Nabi orangnya sangat tawadu, rendah hati. Nabi orangnya pemalu. Bu, mana hilang? Bu, Nabi orangnya maluan, Nabi pemalu. Nabi, mana buktinya? Pernah satu hari Nabi naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah rusak, angin kencang niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya ibu, terlihat betisnya oleh orang dari bawah, maka Nabi turun, mukanya pucet, malunya luar biasa, betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu, tibang betis kelihatan malu, tibang betis kelihatan malu, tibang betis doang. Orang sekarang urat malu banyak yang putus sudah, apalagi perempuan sekarang. Ya Allah bang, rambutnya merah kayak Belanda jonggol, pakai kaos ketat, ketek ngablag, bu ilaha illallah, tuh kaos ke atas enggak, ke bawah enggak. Umur 25 pakai kaos adenya yang 5 tahun, udah ketat macet tuh. Ya Allah, kita lihat kadang-kadang mending cakep udah hitam burik, ya Allah, digaruk ngebul, waduh, pakai celana wahai, bu ilaha illallah, jakebut pinggir jalan JJS, wah ilaha illallah. Ini yang salah bapak-bapak atau emak-emak, ibu-ibu yang pakai begitu. Kita ngeliat nih bapak-bapak itu yang ngerusak amalan kita bang, bikin rusak amalan kita itu gara-gara ngeliat begitu. Yang disalahin kita orang laki, dasar laki buaya darat. Lah kita dikatain buaya darat, lah lu lobangnya. Jangan begitu dong. Bagaimana laki-laki nggak mau godain, pakaiannya kayak begitu. Kadang-kadang lewat depan kita, kita nggak lihat barang bagus, kita lihat bagaimana. Ya Allah, maka perempuan disuruh pakai jil. Apa itu jilbab Pak Ustadz? Jilbab itu bu, bukan yang dipakai di kepala ibu, itu namanya kudungan. Beda kerudung dengan jilbab. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya bagus, hijabnya modern, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa haram? Karena apem masih kepajang. Disuruhnya pakai gamis, jilbab, insya Allah tertutup, semakin penampilan terpesona orang melihatnya. Ya Allah, cantiknya luar dalam. Tangannya bengkok batang waru, betisnya bunting padi, matanya kubil bagong, dia banget, hidungnya mancung kayak proso dan teka, bibirnya kayak ada 5 dibelah 4. Wow, kalau udah 5 dibelah 2 kegedean, kalau kegedean doer dibelah 4. Cantik luar dalam, alhamdulillah. Nih Nabi betisnya kelihatan malu, apalagi kemuliaan Nabi dibaca lagi di rawi.
waya apa namanya, lupa dah tuh. Beliau Rasul orangnya syadidal haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, kagak marah teh. Nabi mah orangnya, Nabi enggak marah, Nabi enggak marah. Nabi pernah Bu, satu hari Nabi lagi jalan berduaan dengan Siti Aisyah, lagi gandengan tangan mesra, lagi weekend, lagi jalan di jalan berduaan. Ada yang lewat orang kafir beri salam, salamnya lain. Kalau kita kan assalamu alaika, dia assammu alaika, beda kan? Kita assalamu alaika, dia orang kafir assammu alaika. Sammun artinya racun. Assammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Ya Allah Bu, Nabi disumpahin, Nabi disumpahin. Marah? Enggak tuh, kagak marah Bang. Yang marah Siti Aisyah, istri beliau, marahnya luar biasa. Nabi dihina, dibalikin sama Siti Aisyah, assammu alaika wa laknatullahi wa azabuh, lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan Bang, asal tahu aja dikasih satu mulangin tiga. Banyakan dia, udah dari sononya. Rasulullah senyum, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang ayang beb, tenang. Kalau dikata begitu balikin aja, wa alaika, udah nggak usah ngegas. Assalamu alaika ya Muhammad, wa alaika, mampus lu Muhammad, lu juga. Tuh begitu artinya. Maka Nabi orangnya nggak marahan. Dikatain bocah diam di atas, ramai banget itu di atas. Ada yang jagain kali. Yang namanya bocah ya, bocah kan bukan orang. Bener, kemarin saya nelpon panitia, Pak Ustadz acara udah mulain. Belum Pak Ustadz, belum mulain. Oh, orang udah banyak itu. Belum Pak Ustadz, baru bocah doang. Tuh berarti kan bocah bukan orang. Bu, ya Allah, mau ke masjid Nabi diludahin Bang, Masya Allah. Kita tahu ceritanya, mau ke masjid diludahin dari atas rumah, coh. Ya Allah, diludahin, senyum. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi. Ketiga harinya lewat, masih diludahin, tetap Nabi senyum. Enggak marah, diludahin kagak marah. Akhirnya keempat hari lewat, Nabi enggak ada yang ludahin teh, enggak ada. Nabi bengong, tengok di pinggiran gang masjid. Ada yang negor, ya Rasul, nyari siapa ya? Enggak nyari siapa-siapa, cuma saya lagi heran aja. Heran kenapa ya? Biasanya saya lewat sini udah ada langganan saya, kok sekarang langganan saya nggak ada. Oh, langganan apa ya Rasul? Saya diludahin. Oh, si Fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya ya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, kena COVID kali. Panas dingin meriang, batuk pilek bo, hidung kagak ngendus. Akhirnya Nabi buru-buru pulang. Ngapain pulang? Ngambil makanan. Buat apa? Buat nengokin orang yang sakit, yang ludahin. Nih luar biasa Ibu. Sampai depan pintu rumah, assalamualaikum. Yang lagi sakit di atas balai, lagi kekurub, lagi kedinginan, dia ngerintih aja, lagi gigil. Habis vaksin kali dia. Assalamualaikum. Yang lagi sakit ngomong, siapa di luar? Saya. Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente.
Pasti kata langganan kaget, Bu. Itu yang sakit langsung duduk di hadapan Rasulullah, ngomong apa ucapannya? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, padahal teman koalisi banyak. Koalisi padahal teman saya banyak. Ya Allah, kau lebih dulu nengokin. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak Nabi besar Muhammad. Kalau model kita diludahin begitu, saya ambil kayu, Bu, saya serampang, enak aja lo. Ya kan lah, enak aja main ludahin. Tapi Nabi nggak balas kejelekan dengan kejelekan, tapi dibalas dengan kebaikan. Dikatain nggak marah, diludahin nggak marah. Apalagi yang lebih parah, Ibu, disakitin Rasulullah lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin batu, berdarah jidat Rasulullah yang mulia. Rasulullah balas, marah? Enggak tuh, enggak marah. Yang marah malaikat Jibril. Ya Allah, Bang, Jibril pakai marah, jenderalnya malaikat. Jibril marah, kesel, nyamperin Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin ini gunung Uhud? Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih, Man? Ini kalau bahasa kita, emang apa? Nggak mau tawaran gua? Jangan Jibril, saya kan dakwah jangka panjang. Kalau hari ini saya ceramain orang tuanya nggak beriman, ntar saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya beriman. Jibril luar biasa. Jibril tambah kesel. Anak bagaimana orang tua? Kalau bapaknya kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Nabi Muhammad, kalau bapaknya kafir, anak udah kafir aja lagi, pasti kafir, tibanin aja udah. Jangan Jibril, kalau anaknya nggak beriman juga, saya tungguin cucunya. Siapa tahu cucunya beriman. Jibril kagak nemu yang model begini teh, kagak nemu udah. Terus mau apa kau Muhammad? Kata malaikat Jibril, saya mau doain aja. Didoain yang nimpukin, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk, kasih hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka enggak ngerti. Ya Allah, Bu, yang ditimpukin doain, yang nimpukin didoain. Luar biasa. Kalau model saya digituin, lain urusan lah. Wow, Betawi dilawan. Lu jual, gua borong. Lu gelar, gua gulung. Ya kan. Umpama nih ya. Ini umpama nih, Bib. Umpama ini kan direkam nih kamera nih, live streaming nih. Ini umpama nih. Oke guys, Oke netizen plus 62 ya, kudu cerdas ya. Ini umpama saya Tile lagi ceramah, ditimpukin pakai batu, berdarah jidat saya, datang malaikat Jibril, umpama kasih tawaran nama saya, Tile, ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut, gua tibanin buat orang yang nimpukin lu? Apa kata saya? Sikat Jibril, mampusin aja udah, semuanya tibanin semuanya. Saya kata gitu. Tuh kalau saya
kalau saya, itu kalau saya. Tapi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi menyempurnakan akhlak. Maka beliau hari ini, malam ini kita peringati kelahirannya dengan apa? Meniru gaya semua ajaran, cara, tata cara, sunnah yang dianjurkan baginda Nabi besar Muhammad. Tuh, pemalu, beliau orangnya sangat tawadu, rendah hati, enggak sombong. Apalagi kemuliaannya Nabi, baca lagi di rawi, ada di Barzanji, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi orangnya cinta sayang sama orang miskin, duduk bareng dengan orang miskin. Nabi nengokin orang yang miskin yang sakit. Nih salah satu kemuliaan akhlak. Maka jangan pernah ngecilin, ngeremehin orang miskin. Bu, Nabi sayang kok sama orang miskin, sampai-sampai Nabi berdoa. Apa doanya Rasulullah? Beliau berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti saya bersama orang-orang miskin. Nabi doanya tuh, Nabi doanya tuh. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah ibu baca doa begitu? Kita mah bang kagak pakai doa begitu, emang udah turunan miskin, engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak keblangsak pisan. Ya Allah, miskin lengket banget sama kita. Tapi jangan pernah kecil hati jadi orang miskin, karena orang miskin dicintai sama Nabi. Bahkan orang yang lain semuanya umatnya diperintahkan sama Rasulullah apa? Idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin buru-buru Kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Kita kadang-kadang masih terbalik bang. Ya Allah, giliran orang kaya yang undang terburu-buru. Bener gak? Banyak kan begitu di kampung. Ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar, berseribu dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, 1000 aja baca. Aki-aki pengen lentuk, lama banget. Ya Allah, makannya enak-enak orang kaya. Ya, giliran orang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar udah. La kelar ya. Dia pikir beseknya kuntet. Paling dalamnya telur ayam negeri sama bihun, begitu dipikirin. Ya Allah, Nabi sayang sama orang miskin. Jangan kecilin orang miskin. Apalagi sampai ada bahasa orang miskin kita akan bantu dengan apa? Raskin. Ya Allah, raskin itu kan singkatan beras orang miskin. Orang kaya makan raskin kan agak pantes. Dia mah berasnya beda dong, raskai. Rakyat lagi miskin, berasnya dikasih raskin. Anggota DPR berasnya 12 juta sebulan. Tunjangan 3 juta sehari, buat rumah 50 juta jadinya, belum 100 juta yang lain. Ya kan. Iya. Pas mau dikata bubarin DPR, yang kata ngomongin bubarin DPR dibantah itu orang tolol. Ya, gara-gara omongannya ya rame dah begitu. Omongan lu, mulutmu adalah harimaumu, ya kan.
Makanya jangan sombong ngatain orang tolol ya kan. Akhirnya rame, habis juga tuh pada dijarahin. Ya Allah, kalau udah masa turun begitu Bu, udah susah nanganin, udah aparat aja ribet udah ya kan, nggak bisa polisi aja udah nggak bisa nanganin orang banyak begitu ya. Akhirnya dijarah semuanya ya kan. Iya, kita lagi nyari ijazahnya Jokowi, ngapa ketemunya ijazah Saroni? Itu beritanya ada, saya lihat Bu, ya kan. Iya, bis pada jarah, sombong banget sih Bu. Nih, Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, bahkan negara harus menjamin orang miskin. Mana buktinya? Amanat Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Seluruh yang namanya kekayaan ini negara kita dimiliki oleh negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Ada di undang-undang. Makanya jangan kecil hati Bu, wajar kalau kedaulatan di tangan rakyat. Makanya yang ngurusin negara kudu orang bener, ngomong jangan sembarangan ngomong, bikin statement jangan blunder mulu ya kan. Rakyat napasnya Senin Kemis, ngapa lu mejeng-mejeng foto-foto yang ada di medsos lo, kemewahannya semua, mobilnya, motornya, rumahnya ya Bu. Padahal dia cuman wakil rakyat, kitalah yang rakyat. Masa tinggian wakil daripada rakyatnya ya kan. Makanya kudu diganti yang baik-baik. Saya guru honorer, ngajar di sekolahan dulu Bu, Masya Allah, gaji itu sebulan 600.000, tunjangan 200.000, jadi 800.000. tunjangan itu buat transport. Akhirnya dapat 3 bulan ngajar, saya demo kepala sekolah, taikin dong gaji guru. Akhirnya ditaikin jadi 800.000, cuman nggak dapet transport. Ini namanya guru pahlawan tanpa tanda kehidupan. Ya Allah, Pok. Makanya Nabi ngajarin biar sayang sama orang miskin, biar cinta sama orang miskin. Orang kaya jangan pelit sama orang miskin. Ntar kalau orang kaya duitnya banyak, umpama hartanya banyak, ntar dia pelit sama anak yatim, pelit sama orang miskin, ntar juga Bu lihat dah, lama-lama duitnya habis diporotin dokter. Iyalah, ya sakit ya, liver, jantung, stroke, mati enggak, hidup enggak, di atas balai aja nangkrak. Jadi kembang balai dijemur kan tiap pagi, masukin lagi 8:30, masukin lagi, anaknya jemur lupa ngangkat. Ya Allah, main game aja anaknya, 11:30 baru ingat, ya Allah bapak gua belum keangkat ini, babanya jadi ulet kering. Makanya kita hidup saling berbagi. Disebut kaya ada yang miskin, nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Orang kaya emang duit lu banyak, emang harta lu banyak, tapi ntar kalau lu mati siapa yang gali kuburan lu? Orang miskin. Yang gotong ke kuburan siapa? Orang miskin. Yang tahlilin siapa? Bener Bu? Ini ceramah kalau lapar begini gua apaan aja gua kata udah Bu. Masya Allah, Nabi ngajarin demen sama orang miskin. Disebut kaya ada yang disebut atasan ada bawahan. Jangan mentang-mentang atasan lupa sama bawahan. Coba-coba ibu pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya lah, bagaimana rasanya ya kan. Biar komplit, ada yang kaya ada yang miskin, saling berbagi. Ada atasan ada bawahan, ada pejabat ada rakyat.
rakyat. Hidup memang diatur begitu, memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Kalau semuanya jadi atasan, lalu siapa yang jadi bawahan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Tawa aja udah, Pok. Ngapain lagi udah. Iya, yang penting seneng, Pok, bisa tawa, ya kan. Pakai jangan mikir-mikirin laki, jangan, udah. Laki emang udah hitam pakai didoain, jangan antepin aja, pakai didoain, ya Allah putihkanlah suami saya. Biarin, Pok, udah hitam nggak apa-apa, yang penting keras kemauannya untuk gitu, nyari duit. Pikiran lu lain sih, Pok. Ya Allah, tawa aja, tawa. Orang yang kagak mau tawa cuma dua, yang satu sakit, yang satu utangnya banyak. Diem aja, agak tahu-taunya penuh. Masya Allah, Nabi demen sama orang miskin. Apalagi kemuliaannya, dibaca lagi di rawi, wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah salah satu adab dan akhlaknya, beliau Rasul kalau jalan bareng sama janda-janda tua, janda tua, nenek-nenek berarti. Nabi kalau jalan bareng sama nenek-nenek di belakang, Bu, ngiringin Rasulullah. Kenapa ngiringin di belakang? Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Dan nenek-nenek apa yang dilihat? Pakai legging aja, depan kendor, belakang kendor. Sorry nek, bercanda. Nabi kalau jalan sama emak-emak, nenek-nenek di belakang tuh ngiringin. Kenapa di belakang? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh, kelihatan nama Nabi langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang lain, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dibilang lelet buat aki-aki ya? Akhirnya aki-aki nyemplung juga kagak tahu. Nih makanya diajarkan akhlak kepada Allah, berarti perbaiki ibadah kita. Ibadah kita itu ibadah yang mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah yang mahdoh itu khusus buat Allah aja, udah sholat, puasa, zakat, haji, semua tuh kita sedekah tuh, Bu. Dengan apa? Berakhlak kepada Allah, dengan ilmu. Ilmunya dari mana ibadah? Ya dari majelis taklim, kumpul di pengajian, duduk bareng kita ngaji, insya Allah dapat ilmu sedikit tapi manfaat. Malam ini saya bukannya ngasih tahu, bukannya nyuruh, tapi saya ngajak. Berarti kalau ngajak bareng-bareng, kalau bareng-bareng jadi orang soleh enak, bareng-bareng kita masuk ke surga kan enak. Iya Bu, iya Bang, yuk ngaji yuk, nyok ngaji nyok, nyok kita kumpul di pengajian nyok, duduk sama guru nyok, makan nyok, pulang nyok. Bu, nih guru-guru kita duduk, Masya Allah, Pak Ustadz saya pengen buat ngaji, ntar nungguin tua-tuaan, ngaji nungguin tua-tuaan. Iya kalau umur panjang. Yang namanya umur kita nggak tahu, ada yang cucunya duluan, neneknya belakangan, kan misteri ya kan ya Pok. Mati mengacak, datangnya dadakan, nggak menurut abjad. Habis A mati besok B, habis B C mati D, yang kesian Z belakangan. Siapa yang menggotong? Makanya kita mumpung masih ada kesempatan, ntar kalau ngaji udah tua, kuping rada budeg, mata kurang awas. Kenapa? Kalau udah umur panjang,
dikasih oleh Allah, maka Allah kurangin bentuk kejadian kita. Mana buktinya? Allah sudah sindir, wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami bakal kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa umur, jangankan 50 60, 35 40 udah banyak yang pada meriang po. Penyakit aneh-aneh, kencing pahit, darah pendek, urat asem. Ya Allah ibu, mata yang tadinya awas udah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi banyak yang gugur, ngomong diajak ngomong ngelantur, makan cuma bisa membubur, dikit lagi mati digotong masuk ke dalam. Ini semua calon-calon jenazah emang kagak mati? Mati teh. Saya mah terserah Allah aja. Yang namanya mati kita nggak tahu. Atau apa bapak-bapak ibu-ibu duluan saya belakangan, kita nggak tahu. Atau malah sebaliknya saya yang belakangan, mak-mak bapak-bapak duluan, kita nggak tahu namanya umur. Atau malah saya yang duluan nyolatin empok-empok abang-abang semuanya, kita nggak tahu. Semuanya sama aja. Maka kita lagi ngumpulin amal soleh, kita lagi memperbaharui akhlak kepada Allah. Dengan apa? Lewat maulid ibadah semakin meningkat. Masjid kita assalam, cakep, tingkat, gede, luar biasa. Gangnya kecil tapi gede. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Lah kok tawa bu? Saya tahu, saya subuh sering lewat gang sini. Wow, kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk, masih dikunci. Banyak jamaahnya alhamdulillah. Yang majelis taklim pengajian banyak, emak-emaknya banyak yang ngaji. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduklah kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihat-nasihatnya. Dengan kita kumpul mandang wajah guru kita udah ibadah. Mandang doang. Kenapa ibadah? Karena guru kita punya guru. Guru kita yang kita pandang mukanya, wajahnya, pernah memandang wajah gurunya. Gurunya punya guru, mandang lagi wajah gurunya. Gurunya lagi punya guru ke gurunya. Gurunya punya guru ke gurunya. Gurunya lagi punya guru, gurunya lagi punya guru, gurunya mandang wajah ke gurunya, gurunya punya gurunya lagi mandang wajah gurunya, ke gurunya sampai ke gurunya sampai ke gurunya lagi mandang wajah gurunya ke gurunya, kemudian sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Mau kemana po? Oh, pulang apa kencing? Oh iya dah, kencing dulu dah, biar tiris. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, Masya Allah. Ngaji Pak Ustadz pengen ngaji, boleh lah, boleh. Cuman saya repot banget Tad. Ya Allah, sibuk saya Tad. Wah repot dah, jadi kagak bisa ngaji. Pak, Bu, yang namanya repot semua juga repot, ya kan? Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Jangan kita kejar dunia terus tapi akhirat kita lupain. Akhirnya apa? Disinggung kita. Usia makin berkurang,
dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Ada kan di Rawi? Ada kan di Rawi? Di Rawi bagaimana tuh? Di lagu Rawi, iya lagi. Ada lagu qasidahan. Masya Allah, jangan sampai kita disindir. Semua kita repot, luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Luangkan waktu untuk nuntut ilmu, jangan nungguin waktu, bu, karena ngaji nggak ada batas waktunya, dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Asal mujur ngalor, habis sudah mati. Jangan macem-macem mama amil, tukang mandi orang mati. Ada amil? Masya Allah, mil mantep dah. Siapapun yang dipegang amil pasti mati. Dan macam-macam mama amil. Oh, amil itu firasatnya luar biasa, Bu. Ada yang mati aja tahu sebelumnya, dia lewat mimpi dikasih unjuk. Kadang-kadang kalau kurung batang, kotak bunyi aja. Itu tanda-tanda kata amil ada yang mati nih. Bener, amil mah hebat, doh. Apalagi yang lebih akurat kata amil, asal ada burung, tweet. Nah, itu akurat kata amil. Dalam hatinya ngomong nih, ada job nih begitu. Ya Allah, macam-macam. Maka beruntung kita, Bu, masih dikasih kesempatan nikmat panjang umur. Semakin nambah tiap tahun kita ulang tahun. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy milad mabruk, alfa mabruk. Ya Bu, ya Bu, ya Bu. Tiap tahun tuh itu nambah 40, 41, 42. Apa yang nambah? Jumlahnya doang yang nambah. Tapi hakikatnya semakin nambah, hakikatnya kurang jatah hidup kita di dunia. Maka malam ini kita selain memperingati kelahiran Nabi Muhammad, kita peringati pula hijrahnya Nabi besar Muhammad, dan kita peringati pula apa? Wafatnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya beliau girang seluruh alam. Masya Allah. Rohatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi wulidal musyarraf fi rabi'il awali wal qalbu yakhfat wal kawakib tanjali dal musyarraf fi rabi'il awali wal qalbu yakhfat wal kawakib tanjali wal qalbu yakhfat wal kawakib tanjali. Itu semua syair-syair tentang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, kita peringati apa? Hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran buat kita, kita pengen hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Alladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim
a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Allah bilang orang-orang yang beriman yang melaksanakan hijrah dan berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, a'zamu darajatan 'indallah, lebih agung, lebih mulia derajatnya di sisi Allah, wa ulaika humul faizun, merekalah tergolong orang-orang yang beruntung. Malam ini kita dapat keuntungan memperingati Maulid. Ada yang kelihatan untungnya, ada yang nggak kelihatan untungnya. Untung yang kelihatan, malam ini kita dikasih makan. Mana makanannya? Belum. Kita dikasih besek, dikasih kebuli. Malam ini kita makan, besok pagi udah kita buang. Masuk kamar mandi, kita nongkrong, kurelakan di kau pergi. Boro-boro ditengok, baru jatuh langsung kita siram. Untung yang kelihatan habis sedikit doang, tapi ada yang gak kelihatan. Malam ini dosa kesalahan kita dihapus oleh Allah. Pahala Allah kasih begitu besar, dan kita berharap sekuat-kuatnya, serendah-rendahnya, sekhusu-khusunya. Agar apa? Agar kita diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berharap dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yuk, yang ketiga kita peringati wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat kembali buat kita, kita nggak bakal kekal di dunia ini. Rasulullah dikasih jatah hidup di dunia 63 tahun. Rata-rata kita umatnya umurnya segitu. Maka Rasulullah bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Di atas 60, di bawah 70. Nyontoh Nabi 63 doang. Maka yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan, harap makan yang enak-enak. Sebulan lagi syukur-syukur dapat bonus. Kita pengen minta dipanjangin umur dalam taat ibadah, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, sehingga kita selalu panjatkan doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kita pengen semua nanti meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, disambut oleh bidadari, disambut kita di alam barzah oleh munkar nakir, oleh malaikat rahmah, dan oleh bidadari, sehingga kubur kita menjadi raudhah min riyadil jannah, menjadi taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, jangan sia-siakan waktu kita. Insya Allah kita hidup sedang jalanin waktu, dan hidup kita dibatasin waktu. Jangan pernah nyia-nyiakan waktu, karena waktu begitu penting sampai Allah bilang, bersumpah pakai nama waktu, wal asri wal duha wasyamsi. Semuanya itu adalah Allah sumpahnya pakai nama waktu. Maka kita jangan pernah sia-siakan waktu yang Allah kasih. Mudah-mudahan kita semua panjang umur dalam taat ibadah. Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak dijadikan anak-anak yang solihin dan solihat. Doakan ibu bapak kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, beliau semua diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Doakan pula ibu bapak kita yang masih ada, yang sekarang berbaring di rumah sakit, yang sekarang merasakan penyakit, Allah angkat segera penyakitnya, Allah angkat segera penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya sedia kala seperti biasanya. Dan kita semua berharap kita yang hadir malam ini nanti diakui sebagai umat Rasulullah
mendapatkan syafaat pertolongan besar di yaumil kiamah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Langsung kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afwana ya karim, wa'afwana ya karim, wa'afwana ya karim, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma balligh maqasidana faqdi hajatina wa nawwir qulubana washrah sudurana wa tammim mashru'atina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama a'taitana bifadlika ya akramal akramin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala aiban illa satartah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Terima kasih. Hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.